Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok Santosya untuk mata kuliah dari IPB yang beranggotakan Agung Nugroho, Ayu Lestari, Sultan Syedaf Aliksan, Yuswan Izan Nugraha, dan Zaki Zaidan. Topik yang dipilih oleh kelompok kami adalah COVID-19, budaya dan literasi kritis di Indonesia. Pada tahun 2020, tepatnya di bulan Maret, dunia telah digemparkan oleh kedatangan virus COVID-19. Virus tersebut sangat cepat menyebar ke seluruh negara di dunia. Salah satu negara dengan kasus penyebaran COVID-19 tertinggi adalah Jerman yang dikarenakan baru sekitar 67,5% yang divaksinasi dari total seluruh populasi. Mayoritas warga Jerman tidak mempercayai strategi vaksinasi pemerintah karena mereka menganggap bahwa vaksin bukanlah hal yang penting dilakukan. Sejak adanya pandemi, kondisi penyebaran hoax sangat masif, termasuk yang berkaitan dengan COVID-19. Seperti pada kasus berita hoax yang menunjukkan bahwa Jerman telah menghentikan semua vaksinasi COVID-19. Hal ini akan berdampak pada peningkatan proses penyebaran COVID-19 di berbagai negara, termasuk Indonesia, dan dapat berpotensi pula dalam menghambat program pemerintah dalam menanggulangi COVID-19. Banyak masyarakat yang kurang bijak bermedia sosial dan menerima informasi tersebut secara mentah-mentah, sehingga membuat masyarakat semakin takut dan enggan untuk melakukan vaksinasi dalam rangka mengurangi kenaikan angka kasus COVID-19. Telah beredar sebuah unggahan melalui Twitter yang menyatakan bahwa negara Jerman telah menghentikan semua vaksinasi COVID-19 karena dinyatakan tidak aman dan tidak direkomendasikan lagi penggunaannya. Hal ini dipicu lantaran sebagian masyarakat percaya bahwa vaksin merupakan alat untuk mengurangi populasi dunia. Jerman sebagai negara yang lebih maju dari Indonesia dan memiliki kasus pandemi yang sama dianggap menjadi contoh, sehingga kemunculan berita yang muncul di Twitter mudah dipercaya begitu saja oleh masyarakat. Maka untuk isu yang akan kami bahas adalah berita hoax Jerman telah menghentikan penyebaran vaksin COVID-19. Hoax tentang vaksin ini sangat mudah dipercaya oleh masyarakat Indonesia karena hasil survei yang dilakukan oleh LSI atau Lembaga Survei Indonesia menunjukkan bahwa masyarakat yang tidak ingin mendapatkan vaksinasi disebabkan oleh rasa takut dengan efek samping vaksinasi sebesar 55,5%, anggapan vaksin yang tidak efektif sebesar 25,5%, anggapan vaksin yang tidak dibutuhkan karena tubuh yang sehat 19,9%, dan anggapan vaksin yang tidak ampuh untuk menjaga COVID sebesar 23,5%. Selain itu, hasil survei ini juga mengumpulkan bahwa mayoritas masyarakat yang tidak percaya vaksin dapat mencegah COVID berasal dari masyarakat yang memiliki pendidikan yang rendah. Media sosial merupakan salah satu media penyebaran hoax yang paling banyak. Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo menyatakan bahwa per Januari 2020 hingga Mei 2021 ada sekitar 1.587 hoax terkait COVID-19 yang tersebar. Salah satu pengaruh mudahnya hoax tersebar melalui media sosial adalah karena desain media sosial yang multiplatform di mana masyarakat dapat dengan mudah saling terhubung. Seperti pada kasus berita hoax Jerman yang telah menghentikan COVID-19. Berita tersebut tersebar karena adanya salah satu oknum yang menyebarkannya melalui media sosial. Dalam berita tersebut ditampilkan seorang pria yang bernama Stephen Khan yang diidentifikasi sebagai ilmuwan politik dan mengklaim bahwa vaksin COVID-19 tidak akan direkomendasikan lagi. Khan menyampaikannya seperti sedang melakukan sebuah konferensi pers yang diadakan resmi oleh negara Jerman. Terlebih lagi, Jerman merupakan salah satu negara Eropa yang memiliki kasus COVID-19 tertinggi di dunia. Celakanya, media sosial tidak memiliki fitur untuk mengoreksi kebenaran dari setiap informasi yang tersebar. Maka, pengguna media sosial yang tidak memiliki rasa skeptisme atas informasi yang tersebar langsung menerima informasi tersebut dan menyebarkannya. Oleh karena itu, sebagai pengguna media sosial, kita diperlukan untuk bersikap kritis dalam menyikapi setiap informasi yang diterima. Menurut Saiful Bahri, pada tahun 2021 terdapat dua hal yang penting dilakukan seseorang untuk mengkritisi dalam menangkal hoax, yaitu kognitif dan kritikal. Kognitif adalah sikap dengan memperluas pemikiran dan kritikal adalah bersikap kritis setiap menerima informasi. Dengan begitu, diharapkan bahwa dapat menumbuhkan kesadaran pengguna untuk tidak menelan mentah-mentah informasi yang diterima. Media sosial diperuntukkan untuk masyarakat luas, namun dalam penerapannya banyak kesalahan dalam melakukan literasi media. Mengutip berita Tempo.co, salah satu narasumber berpendapat bahwa masyarakat masih belum bisa membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Lalu, regulasi kita belum menjangkau hal-hal yang ada di sosial media. Menurut Danar, dengan begitu, sosial media juga perlu adanya regulasi yang seharusnya menyesuaikan seiring perkembangan teknologi dan informasi.
Dalam menangkal hoax, masyarakat butuh kemampuan literasi digital. Literasi digital sendiri merupakan kemampuan untuk memahami dan memakai informasi dari berbagai sumber yang diakses melalui internet. Literasi digital merupakan kecakapan yang mencakup kemauan untuk belajar, berpikir kritis, kreatif, dan juga inovatif dalam melakukan berbagai hal di dunia digital. Literasi digital akan membantu Anda dalam menangani data dengan cara yang tepat, efektif, dan juga aman. Kemampuan literasi digital ini pun cukup untuk membantu dalam menghindari informasi hoax. Dalam berliterasi kritis di dunia digital, budaya memiliki pengaruh dalam proses pengembangan literasi kritis seseorang. Literasi kritis adalah kemampuan seseorang untuk membaca, memahami, menilai, dan menggunakan informasi secara kritis dan juga cerdas. Budaya dapat mempengaruhi literasi kritis seseorang dengan cara membentuk pandangan dan cara berpikir mereka tentang dunia di sekitar mereka. Sebagai contoh, masyarakat Minang yang memiliki kebudayaan yang dapat meningkatkan literasi kritis seperti pepatah "Raso dibaok nayak, pareso dibaok turun", yang berarti bahwa setiap masalah perlu dihadapi dengan pemikiran yang cermat sehingga dapat menyimpulkan sebuah masalah dengan tepat. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa kebudayaan bisa meningkatkan literasi kritis karena pepatah tersebut mengajarkan untuk bisa menganalisis sesuatu hal secara mendalam sebelum akhirnya diambil sebuah kesimpulan. Dengan beredarnya informasi hoax di media sosial bahwa Jerman telah menghentikan vaksinasi COVID-19 yang disampaikan oleh seseorang yang diidentifikasi sebagai ilmuwan politik telah berdampak terhadap proses vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Banyak masyarakat yang kurang memiliki kesadaran sehingga menelan mentah-mentah informasi yang diterima lalu menyebarkannya ke khalayak luas. Terlebih lagi, media sosial didesain dengan memiliki platform di mana masyarakat dapat dengan mudah saling terhubung dalam berbagi informasi. Oleh karena itu, untuk beradaptasi di era informasi ini, masyarakat seharusnya memiliki kemampuan literasi kritis untuk menghindari informasi hoax. Proses pengembangan literasi kritis dapat dipengaruhi oleh budaya masyarakat di kehidupan sehari-hari. Budaya dapat mempengaruhi literasi kritis seorang dengan membentuk cara berpikir dan cara bertindak atas informasi yang tersebar. Video ini merupakan proyek akhir mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Budaya semester ganjil tahun ajaran 2020-2021. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.